Halo, Assalamualaikum. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Sambil menunggu berbuka, saya udah 4 kali live ini gagal sama Muhammad Ridho karena jaringan atau IG-nya yang belum di-upgrade katanya. Ya Allah, Alhamdulillah, akhirnya lancar ini. ternyata bukan hanya masuk Aljazair susah nih, ngubungin alumninya pun susah saya. Nah, ya ini udah lancar ini. Jadi Alhamdulillah. ini singkat karena anak diajakin istri mau buka soalnya. Iya, baik, baik. Tadi antum kan S1 di Jangan Yaman yang penting Utara, bilang di istri, San'a. Bang. Di San'a yang dikuasai oleh Houthi dan setelah itu melanjutkan di Mustafa International University Tehran. Sama-sama linear berarti S1 perbandingan madhab, S2 perbandingan madhab. Alasannya karena udah memilih sekian banyak kampus di berbagai negara dan akhirnya jatuhlah pilihan itu di Tehran. Karena kalau belajar perbandingan madhab Sunni Syiah ya Syiahnya bakal belajar dengan orang asli ya di Iran gitu kan. Sunninya dan dikasih juga ulama Sunni menurut versi mahasiswa di sana. Tentu saja Wan, kacau nih, Wan. Hah? Halo, Bang? halo ya. Ya Iya, udah terus salam. Halo, Bang? halo iya. Ini Gimana, apa Bang? Sepertinya ini jaringan antar mazhab ini bermasalah nih. Bahasannya berat kayaknya nih. iya 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 iya. Terus ini apa antum pendaftarannya online di Iya, Tehran. online. Iya. Hmm. Gimana kasih Jadi teman-teman pendengar IG ini meskipun yang nonton sedikit kan nanti di save di IGTV antum kasih apa dakwahi lah. Siapa tahu orang pengen kuliah di Iran juga. Ya, sebenarnya kita sering sosialisasi masalah beasiswa, termasuk beasiswa kedokteran sendiri, itu kita live di PPI bagian Timur Tengah dan Afrika, dan juga kita juga sering mengupload tentang booklet kami di IP Iran. Nah, ini ada presiden kami, Andi Hari. Nah, beliau ini presiden IP Iran 2021 sampai 2023. Nah, beliau ini juga sering berhadir di apa namanya kajian-kajian kita Simposium. sebagai ya simposium, dan saya akan titipkan ke Abang Irul juga tentang buklet Iran kalau teman-teman mau mendaftar ke Iran.
Halo? Iya, Andi Hari itu mantan anggota pengurus Komisi Sosial Budaya itu. Waktu itu saya ketua Komisi Sosbud. Wah, salam Pak Presiden. Salam Pak Ketua. Sepuh saya Kan ini. Andi Hari itu kan kuliahnya di Mashhad, kalau antum kan di Tehran. Perbedaannya apa Ya, antara Mashhad dan Tehran itu? kita beda kota dan beda universitas. Kalau presiden saya ini beliau di Firdausi University, dan di Firdausi beliau memang mengkaji tentang bahasa dan literatur bahasa Persia. Kalau saya di Teheran ini memang kampus MIU itu didedikasikan untuk pelajar-pelajar agama khususnya. Walaupun sebenarnya MIU sendiri ini juga bisa berfungsi sebagai mitra kampus yang berada di Iran. Secara Kedengeran Bang ya? ideologi nggak ada perbedaan ya antara kampusnya Andi sama kampusnya antum. Tidak bermasalah kita. Jadi memang uh, kita pelajar-pelajar Iran, bahkan ulama-ulama di sini berbeda mazhab itu malah toleransinya lebih tinggi daripada waktu saya di Yaman dulu. Nah, ke waktu saya di Yaman dulu ini banyak madrasah-madrasah dan universitas yang bermadzhab Syiah itu tidak diberikan izin oleh kenegaraan. Kalau di Iran malah banyak madrasah-madrasah Sunni itu diberikan izin oleh kenegaraan. Walaupun memang kebanyakan yang bermadzhab Sunni itu di daerah-daerah mendekati perbatasan negara. Pokoknya yang tan itu, nah di situ banyak bermadzhab Sunni, madrasah-madrasah juga mereka banyak. Bahkan ada Darul Ulum Oke, antum itu kan tadi hmm, iya ya. Oke, antum kan tadi nanya soal kuliah di Aljazair. Singkatnya, Anda jelasin hubungan MOU-nya masih belum clear antara Indonesia dan Aljazair di bidang pendidikan karena ada MOU yang belum ditandatangani. Jadi kalau mau lanjut kuliah di Aljazair, kita harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta. Nanti di kedutaan di interview sama diplomat Aljazair atau siapalah petugasnya di sana. Ya, jika beruntung maka akan berangkat. Gratis kuliah dan asrama saja sama makan. Tiket enggak. berarti pendaftaran tidak bisa melalui online gitu Bang ya, menuju ke universitas langsung Enggak gitu. bisa. Enggak bisa ya, karena dia pendaftarannya melalui kementerian. Nanti kalau sudah diterima di tingkat kementerian, nanti bisa memilih kampus mana yang akan kita inginkan. Tapi menembus kementerian itu kayaknya yang susah sebelum memilih kampus itu. Iya, menembus kementerian itu yang susah. Kalau kampus senang sebenarnya mereka. Jadi Jadi saya di Iran itu lebih mudah masuknya daripada dulu saya di Yaman. Karena di Yaman itu ada yang namanya penyetar ijazah. Dan penyetaraan ijazah itu harus membawa ijazah asli. Dan itu penyetaraannya hanya bisa di Yaman. Walaupun sebelum-sebelumnya ijazah kita udah diterjemah, udah ada pengesahan dari negara kita, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama dan segala macam, itu tetap ketika diminta ijazah asli dan membawa ijazah yang sudah dicap dari negara kita dan akan disahkan kembali di Yaman. Padahal masuk di Yaman Utara itu termasuk mudah karena mereka membutuhkan pelajar internasional. Jadi kendalanya malah pengesahan ijazahnya, sama dengan negara tetangga seperti di Oman. Nah, di Oman itu yang paling susah adalah menyetarakan ijazahnya. oke, Ana nanya ini, apakah semua alumni atau mahasiswa Indonesia yang ada di Iran itu anggota IBI? Apa Eh, ABI Ahlul Bait Indonesia? tidak, tidak. Saya sendiri pun tidak pernah bergabung maupun berdiskusi dengan ABI, walaupun memang dari kita kalangan pelajar sendiri
antara pelajar Sunni dan Syiah ini seimbang. Jadi kita masing-masing aja gitu, kita tidak mau pembahasan berkaitan dengan mazhab dan segala macam karena kita sudah berada di negara yang sudah diketahui negara ini bermadzhab Syiah Imamiyah. Ketika kita berbeda pandangan tentang hukum, ya kita bertoleransi saja. Kenapa? Karena tujuan belajar di Iran memang tidak semuanya belajar agama. Ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar mesin, segala macam. Jadi ketika ngumpul malah lebih banyak diskusi tentang kajian apa yang harus kita dedikasikan ke teman-teman Indonesia melalui wadah IP Iran ini. Namun teman-teman yang bermadzhab Syiah ini memang mereka aktif di Ijabi atau Oke, berapa bulanan beasiswanya di Iran? Jadi kalau bulanan sebenarnya di Iran ini setiap angkatan berbeda Bang, karena setiap angkatannya mempunyai inflasi yang berubah-ubah. Karena Iran secara currency mereka ini membingungkan bagi saya karena dolar dikaransi ke rial, terus rial dikaransikan ke toman. Namun beasiswanya mencakupi dari biaya pendidikan, biaya hidup, makan maksudnya. Jadi makan itu subsidi jatuhnya kalau belum berkeluarga. Terus biaya buku, kesehatan dan asuransi. Maupun ketika beristri. Berapa rupiah? Beda-beda Bang setiap angkatannya. Kalau di angkatan saya sekitar 4 juta. 4 jutaan. Bisa nabung? Bisa, karena di Iran sendiri memang biaya-biaya itu murah ya. Tapi bermasalah ketika perkuliahan Zoom University ini dilaksanakan di Zoom University karena teman-teman yang berada di Indonesia yang belum berangkat itu tidak bisa masuk dananya karena memang pemberiannya hanya melalui Bank Iran. Sedangkan kita yang di Indonesia belum mempunyai Bank Iran. Bank Iran itu termasuk dalam anggota bank internasional apa kayak pos? Jadi kita bisa nggak ngirim uang dari Indonesia ke Iran? Banknya itu nasional Bang. Jadi tidak bekerja sama dengan Visa maupun Mastercard. Ya, sehingga teman-teman yang pulang itu tertabung sendiri karena tidak bisa digunakan di sini. Namun untuk di dalam negeri sendiri kegunaan dari bank itu sangat maju karena pembelian itu sudah tidak menggunakan uang, jadi lebih menggunakan cashless. Sampai-sampai beli coklat itu udah cashless. Gimana gitu. Kalau misalnya kita dapat beasiswa nih? Ya. Iya. Kita dapat beasiswa nih, uangnya sisa kan tertabung di ATM Bank Iran kita kan yang hanya bisa digunakan di internal Iran. Kita mau bawa pulang ke Indonesia, ditukar dolar gitu atau gimana? Iya, kita tarik dulu habis, nanti tuker pulang. Seperti itu. Namun juga ada juga teman-teman yang di sini ada juga. Ya bagaimana di Aljazair, Bang? Di Aljazair masih kayak ada juga kayak gitu. Kalau beasiswa tuh dikirimnya lewat pos. Wah, lewat pos. Berapa lewat itu? Wesel, nominalnya berapa itu? Lewat wesel, tapi kecil. 3 bulan cuma 400.000 kalau dirupiahkan. Wah, kecil ya. Tapi ini biaya makan udah kan ya, udah masuk ya? Ya, makan udah. Kita makan cuma beli Rp1. Rp1 Bang? Iya, Rp1. Pakai kupon, cuma beli kupon aja formalitas kalau makan di asrama. 3 kali sehari. Oke, ada punya pertanyaan pamungkas ini. Karena udah jam 4:30. Pertanyaan pamungkas. Iran itu madhab syiahnya imamiyah saja atau macam-macam? Macam-macam. Jadi yang mayoritas memang mazhabnya imamiyah. Namun statistik negara menyebutkan ada juga mazhab-mazhab syiah yang lain. Namun minoritas. Kenapa? Karena sama dengan sebenarnya Ismailiyah, terus
apa itu Houthi malah nggak ada ya di Syiah, setahu saya Houthi malah nggak ada. Terus Syiah Imamiyah, Syiah Ismail, Syiah Saziliyah, Syiah apa itu banyak banget Syiah. Saya sampai bingung, padahal saya perbandingan mazhab sampai bingung saya yang mana ini. Rafidiyah ada nggak? Rafidiyah yang sering dipertanyakan Jadi sama orang Indonesia Rafidi, kan, Syiah Rafidah itu kan di Iran ada masih Syiah Rafidah itu. jadi Rafidiyah itu adalah pecahan dari golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka yang ekstrem, berlebih-lebihan, ini mungkin disebut gulu. Halo? Kalau di Sunni iya. mungkin disebut gulu. Nah, itu disebut Rafidhah. Ada juga yang memang Rafidhah namun secara keamanan negara mereka tidak pernah berkutik besar. Kenapa? Karena media-media mereka yang tersentral di Iran ya, misalkan ya, mereka menyebarkan misalnya menghina sahabat atau menghina istri para nabi. Nah, mereka itu sudah di-ban dari negara. Karena apa? Karena ada seruan dari para imam-imam Syiah ini mengatakan bahwa kita memang berbeda pandangan untuk mazhab Sunni, namun kita tetap menghormati mereka. Jadi untuk penghinaan dan segala macam itu bahkan kalau ketahuan dipenjarakan. Jadi memang mereka mengunggulkan Sayyidina Ali, tapi mereka tidak menghinakan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina yang lain-lainnya atau para tabiinnya yang notabene di luar Iran dikatakan sebagai kafir atau segala macam. Jadi kalau di Iran sendiri malah terlarang. Tapi ada memang. Tapi kecil itu ya, dan itu tidak pernah terdengar kasusnya karena dari negara ini benar-benar dijaga hal itu, jangan sampai ini membuat keributan karena dari kalangan mereka sendiri mengatakan mereka Rafidhah itu kan menyimpang gitu. Oke, sekarang kita ini Ridho ya, makasih ya diskusinya, bincang-bincangannya. Kita tunggu sekitar 1 menit, mungkin ada yang bertanya. Ini ada Alamsyah. Sukses selalu untuk Bang Irul dan pemateri. Kapan-kapan kita membahas tentang hubungan diplomatik Iran dan Indonesia lah ya. Boleh Bang, boleh. Tahu hubungan Sunni Syiah, tapi konteksnya Iran dan Indonesia. Karena kalau kita membahas negara teluk, udah pasti Iran kan dicampakkan karena ke Syiahnya. Iya. Di sini teman-teman yang ingin daftar ke Iran, nanti saya akan titipkan ke Bang Irul bukletnya, teman-teman bisa minta atau menghubungi secara langsung melalui media IP Iran di Facebook, di Instagram dan website, atau bisa menghubungi saya sendiri melalui akun saya Urang Banua Banjar. Oke, kita tunggu sebentar. Ada yang bertanya nggak? Tapi sepertinya tidak ada yang bertanya ini. Karena udah jam, jadi nggak terasa sebenarnya kita udah ngobrol hampir 1 jam lebih karena terputus berkali-kali. Jadi ya kondisi mungkin Bang, pertanyaannya terlalu berat sehingga jaringannya tidak mampu memfasilitasi ini. Emang kita harus dalam bertanya. Iya. Oke lah. Jadi pertanyaan Mas orang-orang itu, teman-teman tuh seperti jumlah mahasiswa Iran, bagaimana kuliah di Iran, beasiswanya, semuanya kan udah terjawab. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ridho. Jika ada pertanyaan tentang Aljazair, kan tadi udah saya jelaskan proses pendaftarannya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang. Itu nanti kalau bilang mau buka sama istri jangan kenceng-kenceng Bang ya. Ini kasihan yang masih jomblo ini. Siap.